Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran nilai estetis dan medium karya seni rupa dua dimensi. Ini adalah pembelajaran kelas 12 semester 1 dan masih bab seni rupa. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kalian sebelum memperhatikan pembelajaran hari ini, silakan kalian isi absensi yang telah Bapak sediakan di bagan classroom sebelumnya. Dalam karya seni rupa, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya nilai estetis, baik itu karya seni rupa dua dimensi ataupun karya seni rupa tiga dimensi. Karena dalam hal ini, nilai estetis itu identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni. Baik itu dua dimensi atau tiga dimensi, nilai estetis ini merupakan pengaruh dari keharmonisan atau keselarasan penataan, bisa garis, ruang, atau unsur-unsur rupa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi dalam nilai estetis ini dapat juga bersifat subjektif sesuai selera orang yang melihatnya. Subjektif itu berarti setiap penilaian orang itu berbeda-beda, tergantung dari pengalaman pribadi, lingkungan, ataupun budaya di mana seseorang tinggal. Itu dapat menyebabkan nilai estetis sebuah karya seni rupa itu pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sebuah karya seni rupa menjadi indah dan unik karena kemampuan perupanya memilih dan memvisualisasikan objek pada bidang garapannya. Itu juga pasti melalui proses atau pengolahan unsur-unsur rupa. Jadi nilai estetis itu selain dari kita yang melihatnya atau seorang apresiator yang melihatnya, ternyata dipengaruhi juga oleh si pembuat karya seni rupanya tersendiri. Bagaimana dia memilih, bagaimana dia memvisualisasikan objek pada garapannya tersebut, dan menjadi menarik dan memiliki nilai tersendiri. Jadi yang namanya nilai estetis itu memang ada dua faktor selain dari relatif atau objektivitas si penikmat karya, ternyata dari keahlian atau cara membuat karya dari si perupa atau si pembuat karya tersebut. Selanjutnya ada medium berkarya seni rupa dua dimensi. Dalam medium ini lebih ke perwujudan sebuah karya seni rupa yang sangat dipengaruhi dalam proses pembuatan karya tersebut. Medium berasal dari kata media yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Itu menurut Susanto pada tahun 2011. Keterampilan dalam mengolah bahan, menggunakan alat, dan penguasaan teknik yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah karya seni yang berkualitas. Jadi bahwa dalam keterampilan mewujudkan karya yang berkualitas ini tidak berkaitan langsung dengan bakat seseorang, tetapi lebih dipengaruhi oleh ketekunan dalam berlatih. Jadi dalam medium ini lebih ke alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa. Setelah bahan dan alatnya, itu si perupa tersebut dipengaruhi juga oleh bagaimana dia membuat karya seni rupa ini atau menjadikan medium dalam pembuatan karya ini menjadi lebih menarik. Jadi setiap jenis karya seni rupa yang memiliki khas dalam proses perwujudan itu tergantung oleh mediumnya ternyata. Demikian pula dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Karena kekhasannya ini, maka ada karya seni rupa dua dimensi yang dinamai sesuai bahan dan teknik pembuatannya. Jadi dalam hal ini, medium itu memang sangat berpengaruh dalam hal pembuatan karya dua dimensi. Selanjutnya, agar kita lebih paham lagi, kita sekarang mencoba untuk membuat tabel analisis. Seperti yang kalian lihat, ini satu tabel untuk tiap karya, berarti satu tabel, satu karya. Ini hanya contoh dulu. Ini yang pertama,
ada empat objek yang harus kita analisis, 4 karya. Lalu juga ada 4 tabel yang harus kita isi berarti. Ini kalau kita lihat ada nomor 1, unsur-unsur apa yang menonjol, unsur-unsur rupa apa yang menonjol. Jadi maksudnya yang seperti kita ketahui waktu kelas 10 dan kelas 11, unsur rupa itu apa saja sih? Kalian buka lagi. Garis, bidang, bentuk, dan sebagainya. Jadi yang mana yang menonjol dalam karya tersebut? Kalian sebutkan dalam uraian hasil pengamatan. Lalu yang kedua ada objek yang tampak. Objek apa sih yang tampak, yang paling dominan menurut kalian? Kalian uraikan juga dalam hasil pengamatan. Yang ketiga, kalian juga pilih bagian objek mana yang paling menarik. Nah, itu kalian juga pilih. Karena nanti tiap jawaban dengan teman kalian pasti akan berbeda-beda. Jadi pilih secara pribadi atau secara sejujur mungkin kalian memilih objek mana yang paling menarik. Terus yang keempat ada mengira-ngira makna simbolik pada unsur, objek, dan tema. Jadi kalian silahkan uraikan secara gamblang atau bisa kalian kira-kira makna apa sih yang terkandung dalam karya tersebut, atau tujuannya pembuatan karya tersebut apa, atau unsurnya apa, atau objeknya apa sih yang mau ditonjolkan dalam sebuah karya tersebut. Jadi intinya untuk yang poin 4 ini kalian uraikan makna apa kira-kira si pembuat karya tersebut ingin menyampaikan apa dalam karya yang dia buat. Di sini ada 4 karya yang harus kalian analisis. Yang pertama ada karya dari Wesley Kensky. Ini dibuat pada tahun 1923. Ini karya lukis ya, dengan judul On White to, di atas kanvas. Itu yang pertama. Yang kedua ada karya dari Sinclair Stratton dengan judulnya All Ears Elephant. Ini cat air. Selanjutnya ada karya dari batik bakaran khas Pati, Jawa Tengah dengan motif burung kasmar. Kira-kira apa yang mereka tonjolkan? Yang keempat ada sebuah poster dengan tulisan-tulisan tertentu. Nah, kira-kira kalian analisis juga apa yang dibuat karya tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terus jangan lupa juga kalian mengisi absensi yang tadi dan juga komentar di kolom video pembelajaran dengan format nama dan kelas kalian, supaya saya sendiri bisa melihat siapa saja yang sudah ikut pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.